Ojo lali. Teladan dari Ustadz Maher. Kabar duka datang dari Ustadz Maher At-Twailibi yang nama aslinya Sony Eranata. Beliau telah berpulang memenuhi panggilan Yang Maha Kuasa pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 19 WITA di Rutan Mabes Polri. Setelah Polri gagal mengupayakan kesembuhan beliau dari sakit yang dideritanya selama ini, yang menurut keluarganya adalah sakit tuberkulose usus. Meskipun pihak Polri menyebutnya sebagai penyakit yang sensitif sehingga tidak perlu disampaikan kepada umum karena menyangkut kepentingan keluarga. Hal tersebut kiranya masuk akal karena Maher menolak dirawat di Rumah Sakit Polri untuk yang kedua kalinya. Maunya dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam hal ini tentunya Polri tidak mengabulkannya karena status sebagai tahanan tentu ada aturan-aturan layak yang harus dipenuhi. Yang mungkin bisa dilakukan adalah dokter yang diinginkan oleh Ustadz dari Rumah Sakit Umi atau dari tempat lain beserta peralatan yang diperlukan bersedia mendatangi Ustadz di rutan misalnya. Terlalu cepat berpulangnya Ustadz Maher ke alam yang telah disediakan oleh Yang Maha Kuasa itu bisa jadi dikarenakan beliau stres, nafsu makannya turun drastis, dan selalu kepikiran dengan dua anaknya yang masih kecil-kecil dan istrinya yang tidak bekerja. Ustadz Maher ditangkap dan ditahan oleh Polri akibat dari kebiasaan buruknya, yaitu sering berkata-kata kasar, kata-katanya sangat jorok dan menghina siapa saja yang dia musuhi. Akhirnya ketika Ustadz Maher telah dianggap menghina Habib Lutfi bin Yahya yang adalah Kiai NU, beliau sang Ustadz menjadi sasaran tembak delik aduan yang mengakibatkannya berurusan dengan yang berwajib. Meskipun Ustadz Maher dikenal sebagai Ustadz yang berani berkata-kata kasar, kata-kata sangat jorok dan menghina siapa saja yang dia musuhi, namun dikatakan juga sebenarnya Ustadz Maher itu adalah seorang yang dermawan, suka membantu tetangga yang berkekurangan, lembut hatinya dan juga humoris. Hanya saja beliau belum piawai memanfaatkan kelembutan hatinya itu dengan baik. Dilalah kersaning Allah, itu bahasa Jawa yang artinya secara kebetulan, tetapi yang kebetulan itu adalah kehendak Tuhan. Ustadz Maher dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Sudah tiba saatnya beliau mempertanggungjawabkan kelebihan dan kekurangan beliau, mempertanggungjawabkan hasil karyanya selama beliau hidup di dunia ini. Ustadz Maher berpulang saat berada dalam tahanan Mabes Polri. Jika sekiranya Ustadz Maher piawai dalam mengamalkan ajaran agama sendiri dengan tidak memusuhi orang lain, melainkan selalu memancarkan cinta kasih atau welas asih kepada sesama, bahkan kepada semua makhluk, membiarkan orang lain berkreasi di dalam hidupnya masing-masing, seperti halnya Ustadz Maher yang bebas berkreasi dalam menjalani kehidupannya. Biarkan urusan orang lain jika salah bertindak, itu menjadi urusan yang berwajib, karena semua sudah ada aturannya, sudah ada hukum, sudah ada undang-undangnya. Jika seperti itu yang dilakukan, niscaya Ustadz Maher akan hidup lebih baik, hidup lebih nyaman dan tidak perlu berada di dalam rutan. Sangat mungkin Ustadz Maher saat ini hidup dalam kebahagiaan bersama keluarga, anak dan istri tercinta. Marilah kita hendaknya berpikir, berucap dan bertindak atau berbuat dengan hati-hati agar tidak membahayakan diri sendiri. Bagi Ustadz Maher yang telah mengidap penyakit serius lumayan lama, hal tersebut memang sangat diperlukan untuk menunda panggilan Yang Maha Kuasa. Agama itu sejatinya mengajarkan kebaikan kepada kita, kebaikan yang berguna bagi diri sendiri, berguna bagi sesama, dan berguna bagi kelestarian alam semesta. Apalagi beliau menyandang status Ustadz yang dipahami sebagai pendidik, hendaknya tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman
tidak menyakiti orang lain. Membela ulama dan membela agama itu harus bijak. Ada saluran-saluran resmi yang bisa digunakan, bukan dengan cara-cara amarah, potong leher, halal darahnya, dan sebagainya itu yang nyatanya merugikan diri sendiri. Mari kita beragama dengan menjaga budi pekerti yang baik, mengedepankan akal sehat, dan mengedepankan kasih dan welas asih kepada sesama. Di zaman kemajuan IT yang maha dahsyat sekarang ini, banyak sekali pelajaran yang secara tidak langsung telah Ustadz Mahir berikan kepada kita semua tanpa kecuali. Pelajaran itu adalah contoh-contoh atau teladan dari sepak terjang Ustadz Mahir sendiri dalam menjalani kehidupannya. Sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang lembut hatinya, dan juga humoris, termasuk sedikit kekeliruan yang beliau lakukan, sampai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Semua itu kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Kita ambil hikmahnya. Terima kasih Ustadz Mahir. Engkau telah memberikan pelajaran nyata dan lengkap buat kita semua. Engkau telah mengorbankan diri sendiri buat kita semua. Ujian dan soal-soal yang diberikan oleh Ustadz Mahir yang harus kita jawab adalah, saya ulangi, janganlah dalam membela ulama dan agama itu dengan cara-cara yang kasar, frontal, dan emosional, sehingga tidak memperdulikan lagi sikap-sikap yang santun, yang lembut, dan bijaksana, yang sebenarnya telah dimiliki oleh Ustadz Mahir. Membela ulama dan membela agama itu bisa dilakukan melalui jalur hukum, sehingga tidak perlu menghina orang-orang yang tidak disukai dengan kata-kata kasar, jorok, dan tidak beradab, yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang menyandang status ustadz. Maafkanlah ustadz yang sudah berkorban segalanya. Sejatinya setiap orang itu berguna buat orang lain, jika orang lain tersebut mampu memanfaatkannya. Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari setiap situasi dan kondisi yang terjadi, yang kita saksikan dan kita alami, tergantung dari kepiawaian masing-masing orang dalam menyikapinya. Kita tahu setiap orang, bahkan setiap makhluk itu sedang melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh sekali dan sangat sulit, dengan melewati berbagai macam alam kehidupan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, menempuh berbagai macam halangan, rintangan, ancaman, tantangan, dan gangguan yang tidak mudah diatasi demi menuju tujuan akhir dari kehidupan ini. Kita sayang sama Ustadz Mahir. Semoga almarhum Ustadz Mahir masuk surga, masuk ke alam bahagia. Semoga Ustadz Mahir secepatnya memperoleh kemajuan di dalam menjalani rangkaian kehidupannya. Kita menyayangi semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Kepada setan pun hendaknya kita mengasihaninya juga. Kalau setan itu jahat, sebenarnya karena dia tidak tahu atau tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kita patut mengasihani karenanya, bukan membenci. Akhirul kata, demikianlah video ini yang berjudul Teladan dari Ustadz Mahir. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini yang lebih menarik. Semoga Anda semua dan semua makhluk senantiasa berbahagia. Amin. Aduh, Papa,
katresnane wis cuma nadyan tos liramu ning kasepapanmu nanganangin kauku sasat caketing sandingku wedang kacang ora larang roti mari rasane lengki ora katang namung layang aduh mama aduh papa entuk layang tagihan utang. Papa tenadian to ambung cetak sebatapan si hati ing siang lan ratri katon to galelo mung sliramu kenjo sundo wedang kacang campur gula mangan janang jodi karang tiwas ngatang ora teko aduh mama aduh papa iso dadi tambo ati